Halo guys, kembali lagi nih bersama Mimin di channel Kaum Rebahan. Sambil rebahan, sambil molet-molet, enaknya kita dengerin cerita toh. Nah, kebetulan banget. Kali ini Mimin mau membahas alur film yang berjudul Assassin National Classroom. Nah, film ini menceritakan tentang seorang alien gurita yang menjadi guru di SMP yang mengajarkan murid-muridnya untuk membunuhnya. Nah, Nagisa dan teman-temannya ini nih yang bertugas untuk membunuh gurunya sendiri. Apakah Nagisa dan murid-murid lainnya berhasil membunuh gurunya sendiri? Penasaran toh gimana ceritanya? Ya Min, penasaran Min. Penasaran Min. Saya juga penasaran Min. Sudah kuduga. Kalau begitu, nonton video ini sampai habis ya. Gak usah banyak basa-basi lagi. So, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Film ini diawali dengan menampakkan sebuah bulan yang sudah hancur guys. Usut punya usut, ternyata bulan ini telah dihancurkan oleh alien. Dan target selanjutnya para alien ini ternyata adalah planet bumi. Diserang oleh alien, para militer bumi ini terlihat kewalahan. Namun, di sini alien tersebut mengatakan dia akan menunda penghancuran bumi selama 1 tahun asalkan dia menjadi guru di SMP Hunigigauka, dan tawaran tersebut diterima oleh para militer. Singkat cerita, kita diperlihatkan sekolah SMP Hunigigauka kelas 3E. Kelas 3E ini adalah kelasnya para murid buangan. Dan para murid-murid di sini diberikan misi khusus oleh tentara militer Jepang untuk membunuh emoticon yang kayak di HP kalian ini. Yang tak lain dan tak bukan adalah alien yang menghancurkan bulan. Emoticon kuning ini guys berbentuk gurita. Di sini, alien gurita tersebut berperan sebagai wali kelas-kelas tersebut. Dan ia mengatakan bahwa muridnya harus segera membunuhnya dalam jangka waktu 1 tahun. Dan barang siapa yang bisa membunuhnya, maka dia akan mendapat hadiah uang sebesar 10 juta yen. 10 juta yen ini banyak sekali lah. 10 juta yen ini setara dengan 9 tambah 1 juta yen. Nah, di sini para murid diberi kesempatan untuk membunuh gurita tersebut menggunakan pisau dan pistol anti gurita. Lantas, para murid pun langsung menembaki gurita tersebut. Namun, gak semudah itulah membunuh gurita ini. Karena gurita ini mempunyai kecepatan 20 mach yang setara dengan kecepatanmu di saat kau menghilang, di saat aku sedang sayang-sayangnya. Lalu tiba-tiba muncullah seorang wanita yang keluar dari lemari bernama Mrs. Iriana Jelavic. Ia ini merupakan pembunuh profesional yang sangat terampil. Ia ini dikirim juga untuk membunuh gurita tersebut. Namun, karena selalu gagal membunuh gurita tersebut, akhirnya dia menjadi guru bahasa Inggris di sekolahan itu yang mengajarkan para muridnya bagaimana menjadi pembunuh yang profesional. Di sini kita diperlihatkan oleh seorang murid yang bernama Shota Nagisa. Nah, ini nih yang menjadi peran utama dalam film ini. Ia ini disuruh membawa bom dan meledakkan diri bersama sang gurita. Namun, rencana itu gagal karena kalau berhasil, udah selesai lah ini film. Gurita ini berhasil membuang dan menghindari bom tersebut. Sang gurita pun kepalanya ini berubah menjadi merah. Ya kayak emoticon di HP kalian itu. Kalau warnanya merah, itu tandanya dia ini sedang marah. Saat marah, alien ini menceramai mereka agar membunuhnya tanpa harus mengorbankan diri. Singkat cerita, mereka semua ini mulai menyukai keberadaan gurita alien tersebut. Mereka semua ini sepakat menamai gurita tersebut dengan nama Koro Sensei. Setelah itu kita diperlihatkan seorang murid pindahan yang bernama Akabane Karma. Akabane Karma ini adalah murid yang cerdas. Ia sebelumnya berada di kelas utama. Ia dipindahkan ke kelas buangan ini karena sebelumnya ia ini telah melukai beberapa murid yang telah membuli kelas E. Karena sikapnya yang angkuh ini, Koro Sensei mencoba untuk merubah kepribadian Karma dengan cara metode-metode dan hukuman-hukuman yang unik, seperti menjejeli makanan kepada Karma ini dengan makanan yang sehat. Karena Karma ini terlihat sangat pucat, memberikan kutek di kukunya Karma agar terlihat unyu, dan memakaikannya celemek saat memasak. Tentu saja semua hal itu adalah keterbalikan dari kepribadiannya Karma. Emang dasarnya Karma ini batu ya, keras kepala. Dia ini sulit sekali untuk dirubah. Dan alhasil terakhir ia mencoba untuk melompat ke tebing yang menandakan bahwa dia ini tidak ingin dirubah. Namun di sini Koro Sensei berhasil menyelamatkannya dan membuatnya luluh. Setelah berhasil merubah sikapnya si Karma, kita diperlihatkan sebuah robot yang merupakan murid baru di kelas ini. Dia bernama Ritsu. Ritsu ini merupakan seorang murid wanita yang berkomunikasi menggunakan layar yang dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap. Ritsu ini tujuannya adalah untuk membunuh Koro Sensei. Ia pun mengeluarkan senjata-senjatanya lalu langsung menyerang Koro Sensei dengan membabi buta. Namun hal ini membuat murid lainnya tidak menyukai Ritsu karena murid lainnya ini sudah sangat plek lah sama
Koro Sensei ini. Berkat nasihat dari Koro Sensei, murid-murid lainnya pun akhirnya bisa menjadi akrab dengan Ritsu. Beberapa hari kemudian muncul seorang siswa baru lagi bernama Itona. Di sini Ritsu menjelaskan bahwa Itona ini adalah murid yang sama dengannya yang dilatih untuk membunuh orang yang lebih kuat. Singkat cerita, Itona ini mengajak duel Koro Sensei. Dengan sangat mengejutkan, serangan pertama Itona ini berhasil memotong tentakel Koro Sensei. Usut punya usut, Itona ini ternyata adalah seorang gurita. Namun tentakelnya ini loh berada di ubun-ubun. Melihat tentakelnya terpotong, Koro Sensei ini jadi teringat dengan masa kelamnya yang lalu. Setelah itu, ia menanyakan kepada Itona dari mana dia mendapatkan tentakel itu. Namun di sini, Itona berhasil memojokkan Koro Sensei. Namun Koro Sensei berhasil membalikan keadaan. Ia berhasil mengalahkan Itona menggunakan pisau anti gurita. Karena Itona ini sama dengannya, yaitu seekor gurita. Setelah kalah, Itona ini lantas langsung dibawa oleh penjaganya untuk pergi. Setelah berbulan-bulan mengajar para murid bersama dengan Jenderal Pertahanan Karasuma, Koro Sensei pun akan digantikan oleh Takaoka. Di awal mengajar para murid, Takaoka ini terlihat baik. Namun lama-kelamaan, sifat aslinya Takaoka ini mulai terbongkar. Lama-kelamaan, cara mengajarnya Takaoka ini udah kayak ngajar militer lah. Contohnya seperti saat ada siswi yang tidak sanggup untuk berlari lagi, Takaoka ini memaksa siswi tersebut untuk terus berlari. Sampai ada satu murid yang mengatakan bahwa dia ini lebih senang dididik oleh Koro Sensei dan Karasuma. Mendengar perkataan itu, Takaoka pun menjadi marah dan akan memukul murid tersebut. Saat ingin memukul murid tersebut, Takaoka ini dihentikan oleh Karasuma dan Karasuma memerintahkan Takaoka untuk menghentikan pelajarannya. Di sini Takaoka menolak dan malah menantang Karasuma untuk berduel. Namun bukan Karasuma yang harus melawan Takaoka, tapi adalah salah satu muridnya. Hele, beraninya pilih-pilih. Di sini Takaoka menjelaskan bahwa dia kalah dari salah satu muridnya, maka dia akan mengundurkan diri. Karasuma pun langsung memilih Nagisa untuk melawan Takaoka karena menurut Karasuma, Nagisa ini memiliki sesuatu yang unik yang harus dimiliki oleh para pembunuh. Singkat cerita, pertandingan pun akhirnya dimenangkan oleh Nagisa karena serangan Nagisa ini gerakannya tidak bisa dibaca oleh Takaoka. Setelah kalah, Takaoka pun pergi meninggalkan tempat itu. Pada suatu hari, Koro Sensei ini memberikan suatu ujian terhadap murid-muridnya, di mana ujian tersebut apabila para siswa ada yang mendapat nilai tertinggi, maka dia akan berkesempatan untuk menghancurkan tentakel Koro Sensei. Di sini Koro Sensei juga menjelaskan bahwa kalau dia kehilangan tentakelnya, dia juga akan kehilangan kecepatannya, sehingga para murid dapat kesempatan untuk membunuh Koro Sensei dengan mudah. Sejak saat itu, Koro Sensei ini mengajarkan satu persatu muridnya agar mendapatkan nilai yang bagus. Gak hanya itu, Koro Sensei ini juga mengajari murid-muridnya bagaimana mengatasi kelemahannya dalam bidang-bidang mata pelajaran yang lain. Singkat cerita, semua murid ini akhirnya mendapatkan nilai yang baik dan hari membunuh Koro Sensei pun datang. Mereka pun akhirnya memotong tentakel Koro Sensei. Karena telah lama bersama-sama dengan Koro Sensei, akhirnya para murid ini menyadari bahwa kelemahan Koro Sensei adalah air. Mereka pun akhirnya mengguyang Koro Sensei menggunakan air agar Koro Sensei ini tidak bisa kabur dan lemah. Setelah itu, mereka mulai menembaki Koro Sensei menggunakan peluru agar Koro Sensei ini lekas mati. Namun Koro Sensei ini nggak mati lah. Dia ini malah berubah menjadi kristal. Yang kristal ini hanya bisa pecah kalau sudah menunggu 24 jam. Di sisi lain, para murid ini tiba-tiba pingsan. Usut punya usut, semua ini adalah ulah Takaoka. Dan dengan liciknya, Takaoka ini hanya bersedia menyelamatkan teman-temannya Nagisa apabila Nagisa ini bersedia menukar kristal Koro Sensei dengan penawar racun. Namun di sini, Nagisa tidak bersedia melakukan hal tersebut. Dan tiba-tiba, Itona ini muncul. Dia lantas langsung mengejar Nagisa dan Karma untuk merebut kristal Koro Sensei. Sementara murid lainnya yang masih selamat segera merawat murid-murid yang terkena virus. Di sisi lain, Nagisa dan Karma ini melarikan diri dengan cara memanjat tower listrik. Di atas tower listrik ini, Nagisa dan Karma melawan Itona. Dan sebenarnya Nagisa ini sudah tahu kalau akan terjadi hujan. Maka dari itu, dia sengaja memancing Itona agar ikut bersamanya naik ke atas tower agar dia ini terkena air hujan. Jangan lupa ya guys, kalau Itona ini adalah seekor gurita sama dengan Koro Sensei. Jadi, dia ini memiliki kelemahan yang sama dengan Koro Sensei. Setelah lemah karena terkena air hujan, Nagisa pun lantas mendekati Itona dan mencabut tentakel yang berada di ubun-ubunnya. Singkat cerita, Nagisa ini kembali ke sekolahnya dan dia di sana melihat bahwa teman-teman lainnya telah disandra oleh Takaoka. Di sini, Takaoka mengancam akan membunuh teman-temannya Nagisa apabila Nagisa ini tidak mau memberikan kristal Koro Sensei. Dan akhirnya Nagisa pun memberikan kristal Koro Sensei tersebut terhadap Takaoka. Saat dibuka, bukannya kristal Koro Sensei yang didapat, tapi Takaoka ini mendapatkan bola biasa. Di sisi lain, Karma ini berhasil menyelamatkan teman-temannya yang disandra. Dan akhirnya, mereka semua pun berhasil mengalahkan Takaoka dan anak buahnya. Di scene terakhir, Koro Sensei ini dibawa oleh pemerintahan militer untuk dihancurkan. Saat sebelum dihancurkan, Koro Sensei ini mengatakan hal-hal terakhir, yaitu tidak ada
kebahagiaan yang lebih besar untuk guru selain melihat murid-muridnya berkembang dan berhasil. Ia pun berterima kasih dan merasa senang karena bisa menjadi guru mereka. Setelah mengatakan hal-hal terakhir tersebut, Koro Sensei pun akhirnya dihancurkan dan di sini para siswa pun terlihat sangat sedih. Namun saat murid ini sedang bersedih, mereka semua terkejut karena tiba-tiba Koro Sensei ini berada di belakang mereka. Di akhir cerita kita diperlihatkan Koro Sensei ini kembali mengajar murid-murid. Di sini mereka terlihat sangat bahagia. Sebelum film ini berakhir, kita diperlihatkan dengan seseorang yang menggunakan jubah putih dan film pun selesai. So itu tadi guys, alur cerita dari film Asia Nasional Classroom. Sebenarnya film ini ada season keduanya guys. Nah, bagi kalian yang ingin Mimin menceritakan season keduanya, bisa komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.